Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Al-Falaq. Kita pagi ini insyaallah membahas ayat terakhir dari surat Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi surat ini dimulai dengan kita diajari oleh Allah untuk mohon perlindungan. Mohon perlindungan satu dari sisi buruk apapun yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua dari sisi buruknya malam hari. Tempoh hari sudah kita bahas. Malam hari itu ya ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Tapi yang kita mohonkan dilindungi dari sisi buruknya malam hari. Karena malam hari itu waktu yang bagus sekali untuk berdoa, waktu yang bagus sekali untuk sholat. Berarti tidak selalu buruk. Yang kita mohon adalah sisi buruknya malam hari, di mana biasanya perampokan seringkali malam hari, bencana alam juga seringkali didatangkan oleh Allah di malam hari dan sebagainya. Yang ketiga, mohon perlindungan dari tukang sihir. Sihir tempoh hari kita bahas ada dua macam, yaitu membuat mata melihat benda tidak seperti aslinya. Seperti misalnya tukang sihir yang didatangkan oleh Fir'aun untuk menantang Nabi Musa. Lalu mereka melemparkan tongkat dan tali. Lalu orang-orang melihatnya tongkat dan tali itu seolah-olah ular. Padahal sebenarnya tidak menjadi ular. Hanya yukhayyalu min sihrihim annaha tas'a. Dibuat kacau. Yukhayyalu itu kalau bahasa Indonesianya menjadi khayal, menghayal. Pikiran, pandangan menjadi kacau. Ka'annaha tas'a, seolah-olah tali dan tongkat itu berjalan seperti ular. Dan ternyata Nabi Musa sendiri juga melihatnya seperti ular. Sehingga Nabi Musa pun takut. Tapi dianjurkan oleh Allah, nggak usah takut, lempar aja tongkatmu yang di kanan. Terus menjadi ular beneran. Nah, tentu menang yang ular beneran. Ini mukjizat. Sihir yang satu lagi adalah sihir yang menggunakan mantra-mantra dengan bantuan setan untuk membuat sengsara orang lain. Membuat sengsara misalnya menjadi merasa sakit. Yang kita kenal di Indonesia ini sebagai santet misalnya. Atau memisahkan antara suami dan istri. Dan tentu lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Manfaat itu misalnya mendatangkan kekayaan. Nah, itu ada kekayaan yang datang. Itu kelihatannya baik, tapi itu tidak baik. Dan yang terakhir, kita dianjurkan oleh Allah memohon perlindungan Allah terhadap orang yang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari perlindungan dari atau terhadap orang-orang yang dengki ketika mereka melaksanakan kedengkiannya. Hasidin, orang yang dengki, idza hasada, ketika melaksanakan kedengkiannya. Dengki itu apa? Dengki itu
pekerjaan pikiran yang kemudian seringkali diekspresikan dalam bentuk tindakan. Dalam bentuk pikiran saja itu sudah merusak iman. Ya. Dengki itu ketika masih di dalam pola pikir saja itu sudah merusak iman. Maka kita jangan pernah dengki. Di benak pikiran pun jangan, apalagi dipraktekkan. Ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Terus kemudian kedengkian itu bisa dipraktekkan. Nah, pemikiran apa yang termasuk dengki itu? Pemikiran kalau dengan disertai keinginan agar kenikmatan yang sudah diterima oleh seseorang siapapun itu tanggal atau lepas dari dia. Jadi misalnya ada seseorang teman yang menjabat suatu jabatan, terus ada orang lain yang mengharapkan jabatan itu lepas dari dia. Keinginannya saja itu sudah dengki. Lebih buruk lagi kalau itu dipraktekkan dengan misalnya kasak kusuk supaya teman itu dipecat. Kasak kusuk itu kalau di politik biasa, mempengaruhi kelompoknya, mempengaruhi atasannya bahwa itu tuh orang itu jahat tuh, atau terus dia itu punya maksud begini-begini itu, maka kalau dibiarkan dia akan membahayakan dan sebagainya. Terus dia dipecat. Jadi usaha agar orang lain itu kehilangan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Itu hasadah ketika mempraktekkan kedengkiannya. Kedengkian itu baik apa jelek? Oh jelas jelek. Karena kedengkian itu bisa berakibat buruk kepada orang yang dengki. Misalnya saya dengki. Dengki itu bisa mengakibatkan buruk pada saya yang dengki, bisa mengakibatkan keburukan bagi orang yang saya dengkiin. Misalnya saya dengki terhadap Mas Zuhri, ya, Mas Zuhri akan dirugikan oleh kedengkian saya. Bukan hanya saya dan Mas Zuhri yang dirugikan, masyarakat pun akan dirugikan. Misalnya saya dengki terhadap Mas Zuhri yang menjadi muadzin dan imam Masjid Yasin. Saya dengki lalu saya kasak kusuk ke yayasan dan sebagainya, lalu dia dipecat. Padahal tidak ada kesalahan bagi dia. Dia rugi kehilangan pekerjaan, kehilangan amal baik, azan dan menjadi imam. Para jamaah juga dirugikan karena kehilangan seorang imam yang baik. Mas Zuhri ini kalau jadi imam pernah jadi makmumnya, Bu? Itu muncul semangatnya, bergairah di dalam sholat gitu. Jadi itu kalau tidak ada Mas Zuhri kita kehilangan. Kalau misalnya dibanding saya yang imami, suara saya kurang keras, jadi makmum tidak semuanya bisa mendengar. Tapi kalau Mas Zuhri, wah insya Allah semuanya dengar, lantang gitu. Ya. Dan lagunya pun bagus. Jadi bisa merugikan orang yang dengki, merugikan orang yang didengkiin, dan merugikan masyarakat secara umum. Bagi yang mendengki, kerugiannya apa? Satu, masalah kejiwaan. Kalau saya sudah dengki, saya sudah tidak senang pada Mas Zuhri mendapatkan jabatan itu atau pekerjaan itu, lalu setiap saya ketemu dengan dia, saya kesal. Jangankan ketemu, ingat saja Mas Zuhri, saya kesal. Kesal itu menggerogoti kesehatan saya. Ya. Kesehatan kita itu dipengaruhi oleh fisik, misalnya virus, kuman, kurangnya
vitamin, kurangnya protein dan sebagainya, dan juga dipengaruhi oleh keadaan kejiwaan. Keadaan kejiwaan itu misalnya saya kesal sama Mas Zuri, saya marah-marah, saya sedih dan sebagainya, itu masalah kejiwaan. Umumnya para ahli mengatakan bahwa pengaruh kejiwaan terhadap kesehatan seseorang itu andilnya sekitar 70%. Umumnya pengaruhnya itu 70%. Kalau masalah-masalah fisik, makanan dan sebagainya itu hanya sekitar 30%. Malah dia mengatakan kanker itu lebih banyak dipengaruhi oleh masalah kejiwaan. Stroke itu juga masalah kejiwaan. Ya, jadi potensi untuk jatuh sakit itu besar bagi orang yang jiwanya tidak sehat. Dengki itu termasuk tidak sehat jiwanya atau penyakit. Penyakit kejiwaan itu tidak harus berarti gila. Penyakit kejiwaan itu mulai dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, sampai gila. Yang paling ringan itu ya ada rasa iri, dengki, marah, itu tuh sudah sakit kejiwaan. Nah, kalau ini tidak dibersihkan, tidak diobati, maka penyakit ini akan makin hari makin besar, makin besar. Bukan hanya makin besar, bisa makin beranak, ya, bisa makin beranak. Ya, penyakit hati kalau tidak segera diobati, tidak segera diatasi, tidak dihilangkan, dia cenderung makin besar dan bisa makin beranak. Itu dalilnya di surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati mereka ini yang dimaksud orang-orang munafik. Di hati mereka maradun, ada penyakit. Fazadahumullahu maradun, lalu penyakit mereka menjadi bertambah. Kalau saya dengki kepada Mas Zuri, kemudian saya kan mengharapkan dia dipecat, tapi ternyata tidak dipecat, malah dikasih tugas tambahan, malah dikasih bonus misalnya, saya akan menjadi makin kesal. Nah, kalau saya makin kesal, lalu saya bisa marah-marah, yang ya namanya penyakit jiwa. Marah saya itu bisa saja nggak masuk akal. Udah dapat bonusnya sendiri kok aku marah. Alasannya misalnya, kenapa? Dia kan baru 2 tahun di sini. Sudah ada 2 tahun, Mas? Sudah 2 tahun? Belum ada 2 tahun. Bonusnya 1 bulan gaji. Aku sudah 10 tahun di sini, bonus saya hanya 1/2 bulan gaji. Terus saya marah-marah. Loh, orang yang memberi bonus itu kan melihat performance-nya misalnya. Tapi dia marah-marah, dia marah saya kan nggak masuk akal, nggak nyambung. Udah dikasih segitu besarnya itu karena ada hubungannya dengan performance penampilan dia. Penampilan saya jelek, jadi dari dengki beranak menjadi marah. Jadi bisa makin besar, bisa tambah anak-anak gitu. Nah, oleh karena itu, kalau ada rasa dengki di hati kita, sesedikit apapun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau baca qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, lindungilah saya dari kedengkian ini. Singkirkanlah kedengkian di hatiku. Dengki itu jelas tadi kan menyakiti diri sendiri. Kalau kita di surga nanti, mudah-mudahan kita betul-betul di surga, ada nggak rasa dengki? Nggak ada, karena dengki itu tidak enak. Kalau di surga masih ada rasa dengki, itu nikmatnya hilang. Orang yang dengki itu nikmatnya hilang. Coba saya dikasih bonus 1/2 bulan, Mas Zuri dikasih bonus 1 bulan.
Sebenarnya gaji bonus yang setengah bulan gaji itu kenikmatan bukan? Seharusnya saya bisa menikmati setengah bulan gaji ini. Tapi karena saya kesal, saya dengki, saya lupa bahwa setengah bulan gaji itu sudah bagus, kenikmatan. Tapi yang saya ingat, kenapa dia lebih bahaya? Jadi saya kehilangan kenikmatan. Apa artinya di surga kalau masih ada rasa dengki? Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwana. Di surga itu Allah menanggalkan semua rasa dendam, rasa dengki, rasa tidak suka kepada orang itu, hilang semuanya. Hilang. Ikhwana, mereka semuanya bersahabat. Jadi orang yang dengki itu sama dengan menyakiti diri sendiri. Coba kita perhatikan surat Ali Imran surat 3 ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasukkum. Ini kelakuan orang yang dengki. Kalau kalian mendapatkan kebaikan, nasib baik misalnya, atau perang menang, atau mendapatkan rezeki yang banyak, tasukkum. Kebaikan yang kamu terima itu membuat mereka tidak nyaman, membuat mereka tidak baik. Orang marah, kasus fitnah dan sebagainya. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Sebaliknya, kalau kalian mendapatkan nasib buruk, mereka senang. Mereka senang. Nah, kalau ada orang dengki begitu terhadap kita sebaiknya membalas atau nggak usah? Ayat ini diteruskan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian tetap bersabar dan bertakwa, rekadaya mereka akibat dari kedengkian itu tidak akan membahayakan kamu sama sekali. Sama sekali tidak akan membahayakan. Jadi kalau misalkan umat Islam difitnah macam-macam, udah nggak usah digubris. Tapi kita harus sabar dan takwa. Takwa artinya kita tetap menjalani perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan tasbiru tetap tangguh, tetap tekun melaksanakan tugas kita. Jangan lalu terus kita menjadi down. Jangan, tetap saja laksanakan tugas itu. Jadi dakwah tetap dakwah. Misalnya dikatakan orang yang hafal Al-Quran itu radikal, biarin aja. Kita tetap menghafal Quran. Jadi kita tetap tekun menghafal Quran. Menghafal Quran itu tidak harus banyak ya Pak, tidak harus sekaligus 30 juz. Misalnya, aku kepingin menghafal surat Al-Kahfi pelan-pelan satu ayat. Kalau bisa satu hari satu ayat udah bagus. Terus, bisanya 3 hari satu ayat, nggak apa-apa. Terus itu kalau kita tetap seperti itu, maka tipu daya mereka, rekayasa mereka tidak akan membahayakan kita. Allah nanti akan mengatasi. Apalagi kalau yang dimusuhi itu agamanya. Jadi misalnya Islam itu bahaya, yang dimusuhi Islamnya atau orangnya? Islamnya. Kalau yang dimusuhi Islamnya, tenang aja kita. Kita ikuti seperti Abu Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Ketika Abraha datang sambil membawa gajah akan merobohkan Ka'bah, kan ketika mereka sampai di dekat Ka'bah, dekat Makkah, mereka berhenti istirahat. Lalu mereka melihat ada unta dirampas sampai 100 unta. Yang punya unta itu kakeknya Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad waktu itu belum lahir. Ya. Waktu Abraha menyerbu kan Nabi Rasulullah belum lahir. Terus Abdul Muthalib itu menemui Abraha, minta untanya. Aku minta kembali unta saya yang kamu rampas. Terus Abraha bilang, oke, saya kembalikan, tetapi jangan diganggu kalau kami akan menghancurkan Ka'bah. Abdul Muthalib itu kebetulan juru kuncinya Ka'bah. Jadi dia diomongin seperti itu relevan. Abdul Muthalib jawabnya apa? Ka'bah bukan urusanku. Aku juru kunci, tapi yang punya Ka'bah kan bukan aku. Urusanmu dengan yang punya. Urusanku yang aku punya, yaitu unta. Jadi kalau Ka'bah itu urusannya yang punya. Benar. Begitu mereka akan maju masuk ke Makkah, gajahnya tidak mau. Terus, tapi kalau ke arah yang lain, gajahnya mau jalan. Terus Allah mengutus burung ababil. Allah sendiri. Nah, kalau sekarang ini misalnya yang dimusuhi itu Islamnya, udah biarin aja, Islam yang punya Allah kok. Tapi kita jangan lengah, kita tetap melaksanakan tugas kita sehari-hari. Ya. Dan ayat ini menyatakan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidukum syai'a. Ini sekaligus menafsiri pengertian mohon perlindungan terhadap orang yang dengki. Jadi kalau kita didengkiin oleh orang lain, kita mohon perlindungan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Plus tasbiru tattaqu. Ya, jadi jangan hanya berdoa saja. Berdoa penting, tetapi harus dibarengi dengan usaha. Usahanya itu tidak harus berperang terhadap orang yang mau fitnah. Nggak usah, tidak harus begitu. Kalau memang tidak perlu, ya nggak usah. Nggak usah. Perang itu kan kalau kepepet kita diperangi baru kita perang. Kalau nggak diperangi, biarin aja, nggak masalah kok. Ya. Jadi berdoa mesti dibarengi dengan usaha. Dalam hal kita didengkiin oleh orang, maka kita mesti sabar dan takwa. Satu, jadi dengki itu menyakiti atau merugikan orang yang dengki itu sendiri. Dan dengki itu bisa merugikan atau menyakiti orang yang didengki. Contohnya banyak. Kalau saya misalnya tadi dengki terhadap Mas Zuhri, saya kasak busuk, akhirnya dia dipecat. Dia saya rugikan. Dia saya rugikan, berarti kedengkian saya berakibat buruk kepada orang yang saya dengki. Yang lebih ekstrim apa? Sampai mati. Ya? Ada nggak orang yang dengki menyebabkan matinya yang didengki? Orang yang pertama kali menderita seperti itu adalah Habil, anaknya Nabi Adam. Kakak beradik, kakaknya dengki terhadap adiknya, terus adiknya dibunuh. Jadi memang kedengkian itu merugikan orang yang didengki. Oleh karena itu memang seharusnya kita mohon perlindungan kepada Allah dan tasbiru tetap takut tadi. Ayatnya bisa dibaca di surah Al-Maidah surat 5 ayat 27. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Bacakanlah cerita tentang dua anak Adam dengan benar.
Ketika dua anak Adam itu berkorban, lalu korbannya yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Yang korbannya tidak terima, kakaknya Qabil, dia merasa iri, yang kemudian menjadi dengki. Lalu dia mengancam akan membunuh. La aqtulannak, aku bunuh kamu. Habil melawan enggak? Tidak. Dia menjawab, loh Allah itu kan menerima dari orang yang bertakwa. Jadi kalau kamu menyalahkan, jangan menyalahkan aku, salahkan dirimu sendiri. Jadi kalau kita ingin amal kita diterima, mesti kita menjadi muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Ya, jadi kedengkian bisa berakibat buruk kepada yang didengki. Kedengkian bisa nggak merugikan yang lain lagi? Bisa. Bisa merugikan masyarakat secara umum. Apa itu? Tadi saya kasih contoh, kalau saya dengki terhadap Mas Suri dirugikan, plus jamaah juga dirugikan. Ini kelas Mas Suri. Kalau kelas orang yang pengaruhnya lebih luas, kan bisa pengaruh negatifnya bisa lebih besar. Ya. Misalnya, kalau Mas Suri ini tokoh negara, maka perilaku orang yang dengki terhadap Mas Suri itu bisa menyebabkan terpecah belahnya bangsa. Pecah belah itu bisa menyebabkan perang saudara. Ya, Rasulullah wanti-wanti gini, la yazalun nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Manusia akan selalu dalam keadaan baik selama mereka tidak saling dengki. Ya. Jadi berarti masyarakat itu asal mau menjaga diri jangan saling dengki, insya Allah baik. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Di Al-Quran juga disebutkan di surat 42, surat Asy-Syura ayat 14. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Mereka tidak terpecah belah, tidak tercerai-berai kecuali setelah mereka mendapatkan ilmu, tapi mereka dengki. Jadi kedengkian itu menyebabkan terpecah belahnya umat. Bangsa kita ini ada nggak mendendam? Sekarang ini malah justru puncaknya dendam mendendam. Coba beberapa tahun yang lalu ada dua calon presiden atau tiga bahkan. Yang satu jadi, yang satu tidak. Yang tidak jadi dendam, saking dendamnya ketika yang jadi presiden itu mengundang pesaingnya dalam pemilihan itu untuk hadir di istana upacara kenegaraan, tidak pernah mau hadir. Dendam bukan itu? Dendam. Terus ketika ini berkuasa juga dendam lagi. Ditambah lagi sekarang ini sejarah dibolak-balik karena dendam. Kok kamu dulu membunuh berapa ribu orang di antara kami? Terus dendam. Padahal siapa dulu yang membunuh? Lah, kamu dibunuh, ya, teman-temanmu dibunuh kan karena teman-temanmu membunuh duluan. Tapi membunuh duluannya itu tidak dihitung, yang dihitung bapak-bapakmu udah mati. Nah, terus muncullah rasa dendam. Nah, kedendaman ini sekarang muncul di permukaan. Kita hanya berdoa
mudah-mudahan ini bangsa kita selamat, ya, kita dilindungi oleh Allah dari kehancuran bangsa kita, karena kita sudah melakukan pelanggaran berupa saling dengki-mendengki di antara kelompok yang berbeda dari bangsa kita. Saya tidak menyebut namanya ya, tapi yang saya bahas adalah kedengkian itu muncul di permukaan. Karena muncul padahal Allah wanti-wanti, kalian tidak akan terpecah belah, kalian itu akan baik-baik selama kalian tidak dengki. Nah sekarang bangsa kita saling mendengki, maka kita bisa memperkirakan jangan-jangan tidak lama lagi akan muncul bencana. Kita dianjurkan untuk mohon kepada Allah dilindungi. Tapi mohon saja tidak cukup, harus tasbiru wa tattaqu. Kita tetap tekun sholat 5 kali sehari, dan bila perlu di masjid dengan cara memenuhi protokol kesehatan, dan tetap sabar, ya, sambil berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan, mudah-mudahan bangsa kita selamat dari pertikaian. Dan seringkali pertikaian itu suka dipancing-pancing, ya, misalnya di jembatan penyeberangan orang, terus ada orang jual gelaran, sehingga jalanan itu tinggal untuk satu orang. Kalau papasan dari 2 arah itu repot. Terus saya dulu nggak paham, Bu. Saya mencoba menegur dengan baik, Mas, tolong Mas, ini biar orang bisa lewat. Jawabnya apa? Jangan mencari gara-gara ya. Loh, saya mengingatkan begitu untuk kebaikan, tapi dianggap mencari gara-gara. Karena apa? Kalau saya teruskan nasihat saya, dia siap untuk memukul atau menyakiti saya. Jadi jangan cari gara-gara. Ya udah. Nah, itu kelakuannya orang jahat itu begitu. Kalau ada orang jahat, mereka melakukan sesuatu, terus kemudian ada orang yang menegur, jangan jahat. Dianggap kamu jangan cari gara-gara ya. Sekarang terjadi nggak itu? Jadi kan? Jadi jangan cari gara-gara. Loh, ini maksudnya baik. Hati-hati ya, undang-undang ini sudah dilanggar, undang-undang ini sudah dilanggar dan sebagainya. Tapi tegurannya, jangan cari gara-gara, jangan cari keributan, kamu memecah belah bangsa. Yang memecah belah bangsa itu kan yang melanggar aturan-aturan. Jadi lagi kita berdoa plus tetap tekun, kita tetap rajin ke masjid meskipun dianggap radikal. Rasulullah juga mengingatkan, gini, telah menjalar pada tubuh kalian penyakit yang menimpa umat manusia sebelum kalian, yaitu kedengkian dan kebencian. Penyakit itu adalah pemangkas. Aku tidak mengatakan memangkas rambut, tapi memangkas agama. Demi Zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman, dan kalian tidak beriman sebelum kalian saling mencintai. Bukankah aku telah memberitahukan kalian tentang hal yang bisa menetapkan iman pada kalian? Tebarkanlah salam di antara kalian. Tebarkan salam itu artinya apa? Doakan, saling mendoakan selamat. Mudah-mudahan kamu selamat, mudah-mudahan kamu selamat. Jadi umat-umat yang terdahulu itu hancur karena kedengkian.